Your limit is your mind, yang artinya kalau pikiran lu udah nggak begitu ya udah segitu aja, lu nggak akan bisa. Kalau misalkan ada kesempatan ya lu kerjain gitu. Iya. Kalau lu kerjain ya resikonya cuma 2, gagal atau berhasil. Tapi kalau lu gak kerjain cuma 1, lu pasti gagal. Nah, Jadilah diri sendiri. Tadi kan udah cerita-cerita banyak tuh dari titik terendah lu. iya. Sekarang apa titik balik lu bisa kayak sekarang tuh kayak gimana tuh? Dan kapan dimulai dari kapan? Dari lu lulus kuliah atau like pas kuliah atau gimana ini? Awal mulanya lu mikir gua gak boleh gini lagi loh. Tersadar. Atau lu bertemu seseorang atau mentor gitu? Oke. Jadi titik balik gua nih, ini cerita yang akan jadi panjang sih. Jadi waktu itu setelah gua cabut dari yang kuliah sipil, gua pindah ke yang jurusan perhotelan. Dan situ gua ketemu salah satu mentor gua. Sebenarnya masih hubungan saudara sih, tapi gua nggak bisa jelasin ke kalian karena gak enak. Jadi mentor gua ini dia orangnya sangat objektif banget ya, sangat bilangnya kalau lu salah gitu lah. Jadi waktu itu titik baliknya adalah dia tuh benar-benar mengupas habis kepribadian gua, apa yang menjadi problem gua. Nah itu yang gua omongin tadi itu sebenarnya dari mentor gua sih. Jadi mentor gua ini yang ibaratnya dalam tanda kutip ngebedah gua lah, ngebedah gua yang benar-benar ngebedah gue dari akar sampai pohonnya lah. Nah itu mentor gue. Jadi gue juga tahu begitu karena dari mentor gue sih. Karena gue yang tadi kita ngomongin dari sikap jelek-jeleknya ya. Nah dari situ mentor gue ngejelasin dulu tuh apa buruk-buruknya gue gitu ya. Ya pokoknya di situ agak ada perjuangan lah, perjuangan yang membuat gue sampai sekarang. Jadi kan awalnya itu mentor gue dulu nih, ibaratnya ngedownin gue dulu nih, jatuhin gue dulu nih. Lu tuh lu tuh gini, lu tuh begitu banyak banget ternyata. Dan itu benar-benar gue sadarin suatu saat itu. Akhirnya di situ gue gak kapok malah di situ gue akhirnya berani ambil resiko. Karena waktu itu gue mikir, karena take risk is better than regret. Yang artinya mengambil resiko lebih baik daripada lu menyesal. Benar. Itu sih, benar sih. Itu benar. Itu yang menjadi filosofi hidup gua sekarang. Sesimpel itu. Ya mending lu ambil resiko daripada lu nyesel sampai tua nanti. Simple ya? Simple banget. Plan ya. Teblen bendong. Simple plan lagi. Ya dari situ akhirnya gue ambil resiko, akhirnya gue belajar, akhirnya gue ibaratnya tuh push the limit lah. Gue belajar keras, gue kerja keras, gue akhirnya menentukan ambisi gue. Karena kalau nggak ada ambisi tuh ibaratnya bara lu tuh nggak keluar gitu. Jadinya itu kalau ketika lu punya ambisi, lu tuh bakalan ada yang lu kejar tuh pasti berarti kalau ada lokomotif tuh bara lu tuh kenceng gitu ya. Kalau lokomotifnya jalannya kenceng, nggak lambat gitu. Nah itu sih titik balik gua, diberi arahan sama mentor gua. Mungkin sekarang udah 2 tahun ya. Sekarang gua juga masih diarahin sama dia. Iya, menurut gua. Nah itu dia titik balik gue, ya gua punya mentor sih. Iya. Ya emang emang walaupun orang tua gua nggak bisa ini, ya alhamdulillahnya ketemu mentor sih. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah banget ketemu mentor. Berarti awal mulai yang dilakuin mentor lu tuh ngupas dulu gitu. Iya. Gimana sisi kurangnya lu, sisi lebihnya lu. Iya, gitu. benar. Setelah ketahuan baru diarahin ke sisi yang lu lebih di situ. Iya. Iya. Nah itu sih sebenarnya yang menentukan masa depan gua, yang menentukan guanya ke depan bagaimana sih sebenarnya dibantu mentor gua sih. Kalau nggak dia mah benar nih sampai sekarang mungkin pelongo aja. Tetap aja sih di situ juga lu juga berperan, karena lu juga berarti punya kemauan. Iya benar. Karena mau ketemu mentor yang sehebat apapun kalau gak ada kemauan dari diri lu sendiri ya percuma. Benar sih. Itu sih. Percuma sih. Tidak akan pernah jadi apa-apa gitu. Iya. Gitu sih.
Iya, Kita harus trust juga ke mentor. mentor ya benar. Duh, serius banget kita ngomong nih. Ya santai aja, Brody. Santai aja Brody. Santai aja, Brody. Ini curhat saya. Nah kayak sekarang aja lu gimana perasaan lo habis curhat gitu, perasaan lebih plong gitu. Fresh, lebih plong, rasanya enak banget. Badan berasa jauh lebih enteng. Jadi keterus sampai sekarang. Tuh. Nah, mungkin lu juga bisa kasih beberapa apa ya, arahan, gambaran atau motivasi lah buat para penonton kita yang lagi ngalamin hal yang sama yang pernah lu dulu alamin gitu. Mereka tuh harus kayak gimana gitu biar mereka tuh juga gak salah Ambil keputusan. ngambil keputusan. Ya mungkin buat kalian ya kita nih maksudnya gue bukan superhero ya, maksudnya bukan orang dewa, gue cuman orang yang belajar dari masa lalu dan belajar dari pengalaman. Nah menurut gue buat kalian nih yang masih punya pemikiran gue nggak bisa, gue nggak ada passion di sini, gue nggak punya semangat aja, biarin aja juga, bodo amat, ikutin hidup mah, ikutin alir aja gitu. Itu salah guys, karena gue baru sadari ini ada teori dari mentor gue atau sebuah kata-kata lah, apa your limit is your mind, yang artinya kalau pikiran lu udah nggak begitu ya udah segitu aja, lu nggak akan bisa. Makanya pikirin apa, taruh mindset di otak lu tuh, gue bisa begini-gini, gue bisa begitu-gitu, bisa begitu-gitu misalnya, ya pokoknya yang lu bisa nggak masa depan lu. Nah itu dengan otomatis otak lu tuh akan bekerja dan akan bereaksi, dan itu akan terjadi guys. Jadi apa ya tadi gue bilang, your limit is your mind. Jadi mindset tuh dulu itu yang harus lu rubah dulu. Jadi gak ada kata nggak bisa, semua pasti bisa asal ada kemauan, semangat, dan kerja keras. Terus buat kalian yang juga takut ngambil resiko gitu ya, yang sukanya nyantai-nyantai aja gitu, yang merasa aduh hidup ini mah ngapain dah ribet-ribet gitu ya, ibaratnya nggak mau turun nggak mau kerja keras gitu ya. Aduh guys, salah banget gitu. Daripada ya tadi gue udah bilang ini sih penting banget, risk are better than regret. Lebih baik ambil resiko daripada penyesalan. Apa salah sih ngambil resiko? Gak ada yang salah guys, ambil resiko itu akan belajar dari pengalaman. Salah atau benernya itu urusan nanti, yang penting lu bisa belajar dulu gitu loh. Apa lu bisa belajar kalau lu tuh oke, gue nih salah, ya udah jadi pengalaman. Nah itu yang jadi ke depan lu lagi harus apa yang perbaiki, apa yang harus lu improve, apa yang harus tingkatkan. Itu aja sih, simple. Intinya jangan kabur lah, intinya jangan kalau ada ambil resiko gitu-gitu ya, ambil hal yang buruk, misalnya bukan kabur sih ya, resiko lah atau apalah gitu. Lebih baik gagal daripada menyesal. Nah iya, lebih baik gagal daripada menyesal. Udah sih, itu aja sih. Gak ada motivasi buat kalian, itu aja sih. Mungkin ada yang mau nambahin gak nih, masa gua doang? Ya kalau dari gua sih bener, gua setuju sih kata-kata lu gitu. Kalau misalkan ada kesempatan ya lu kerjain gitu. Iya. Kalau lu kerjain ya resikonya cuma 2, gagal atau berhasil. Tapi kalau lu gak kerjain cuma 1, lu pasti gagal. Nah iya benar. Iya. Nah, udah Isa lagi. Ngapain? Lu ada nggak motivasi gitu? Nggak ada. Mungkin romper. Kalau saya sih buat kalian ya, di sini memang kehidupan tuh nggak ada yang beruntung sih guys. Iya benar. Yang namanya kesuksesan itu adanya kerja keras dan kesempatan. Ketika dia bertemu dan itu jadilah kesuksesan. Jadi kalau misalkan kalian kerja keras tapi belum sukses, ya belum ada kesempatannya. Nanti pun terus aja kita jalani dan jangan pantang menyerah lah ya. Iya. Setelah nanti kita ketemu, yaitu titik kesuksesan lu gitu. Jadilah diri sendiri. Oke, ini udah panjang banget nih ngomong nih. Udah capek banget nih ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga kalian bisa mendapatkan sebuah mungkin inspirasi mungkin atau sebuah materi yang bisa membuat hidup kalian menjadi lebih baik. Semoga ya. Amin. Oke. So kita berempat pamit ya, Udoy, gue Kurli, Fadil sama Om Peri pamit. See you on next video guys.
Bye. Yuk terawih. Lanjutin dulu dong ini dulu. Hei.